pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan terus pujian ini. Ku sembah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita menyadari hidup ini adalah kemurahan Tuhan, kita harus selalu mengangkat tangan, mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau ajaib, Engkau baik bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sini ada Pak Antono yang Tuhan izinkan kehidupannya mengalami prosesnya Tuhan sampai mengalami gangguan penglihatan, tapi dia tetap mengingani bahwa hidupnya karena kemurahan Tuhan. Dan kita percaya dengan dukungan doa kita, Pak Antono akan terima mujizat Tuhan. Dengan iman dia akan sembuh dan kesembuhannya akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus luar biasa ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 15 sampai dengan 23. Kita dengarkan firman Tuhan ini. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Ini Rasul Paulus yang mengatakan. Rasul Paulus mengatakan semua ini diawali dengan dia mengatakan, dikatakan di ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Dikatakan di firman Tuhan ini bahwa keharusan bagi Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi, kata Rasul Paulus, aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak itu. Artinya, Rasul Paulus ini kan hidup seorang diri. Tadi kesaksian dari Pak Antono mengatakan, aku sendiri. Di saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan nih, Pak Antono mengatakan, aku seorang diri, tidak punya istri, tidak punya anak, sendiri. Seakan-akan mengatakan bahwa akulah orang yang paling menderita. Tapi Rasul Paulus tidak seperti itu, padahal dia sendiri. Dia katakan, aku gak mau merepotkan diri dengan penghidupan dunia ini, karena aku mau menjadi pemberita Injil. Jadi Rasul Paulus itu bukan pemberita Injil yang dia naik ke mimbar untuk beritakan Injil, tapi dia memberitakan Injil sesuai dengan yang Tuhan mau. Contohnya ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, dia seakan-akan seperti orang Yahudi. Ketika bertemu dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, seakan-akan dia hidup di bawah hukum Taurat. Bertemu dengan orang yang lemah, dia bersikap seolah-olah dia lemah. Jadi dia menjadi segala-galanya. Nah, jadi kalau kita mau memberi diri kita dipakai Tuhan, Tuhan akan kasih kita talenta karunia khusus yang bisa segala-galanya. Bertemu dengan orang sakit, kita akan bersaksi, wah, percaya dalam nama Yesus engkau pasti sembuh. Mungkin kita akan berkata, aku pernah mengalami sakit seperti kamu, tapi aku menjalaninya penuh dengan sukacita. Aku katakan, kalau sembuh puji Tuhan. Sekiranya tidak sembuh pun, tapi yang jelas rohku sehat, rohaniku sehat, Yesus milikku, tidak ada yang kurang dalam hidupku. Ketika memperkatakan begitu, tanpa disadari, bonus berkat Tuhan, kesembuhan terjadi. Dan itu jadi kesaksian buat orang lain. Jadi Rasul Paulus hidupnya adalah Injil. Yang dia beritakan Injil, hidupnya dia juga jadi suratan Injil, suratan Kristus. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita diproses mengalami sesuatu, di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Itu yang pertama. Ada rencana Tuhan yang indah. Rencana apakah itu? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dikatakan di Yesaya, rancanganku kata Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan yang kedua dikatakan di sini di firman Tuhan ini bahwa hidup kita harus bisa segala-galanya supaya jadi berkat bagi banyak orang. Segala-galanya artinya apa? Perkataan kita, sikap kita, iman kita, itu harus jadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika orang misalnya ada yang galau, orang akan bilang, aku mau ke tempatnya Pak Antono, aku mau ngobrol sama Pak Antono. Kalau aku ngobrol dengan dia, nanti hatiku lega. Nah, berarti bisa jadi berkat. Nah, ketika kita berdoa, di doa kita itu kita imani terjadi mujizat, maka terjadi mujizat. Terus dalam kehidupan sehari-hari pun kita menunjukkan bahwa kita seorang yang betul-betul hidup untuk Kristus. Jadi
Dua poin ini harus ada dalam hidup kita, bahwa apa? Hidup kita harus menjadi suratan Kristus. Hidup kita untuk Kristus. Kita adalah Injilnya Kristus. Bisa dilihat oleh banyak orang. Dan yang kedua adalah kita ingat bahwa dalam hidup kita ada rencana Tuhan yang indah. Dan yang ketiga, kita harus ingat bahwa hidup kita harus jadi berkat. Jadi hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan ini yang memberikan kita kesempatan hidup ini harus kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yaitu tadi lewat yang pertama, hidup kita harus jadi Injil. Dan yang kedua, hidup kita ini harus betul-betul menyadari bahwa rencana Tuhan indah bagi kita. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus bisa jadi segala-galanya untuk jadi berkat bagi orang lain. Ketemu dengan orang kaya, kita jadi berkat jadi orang kaya. Kita tidak jadi batu sandungan. Ketemu orang kaya kita minta-minta, gitu. Kita harus menunjukkan mentalitas anak kerajaan Allah. Kita ada sebagian anak-anak Tuhan, umat Tuhan, ketika ketemu orang kaya, mulai dia bikin skenario, bikin drama, sedih-sedih supaya dia ditolong, supaya disumbang. Bukan, kalau anak Tuhan tidak seperti itu. Bisa segala-galanya. Ketemu orang kaya, dia tunjukkan mentalitas anak kerajaan. Dia bukan peminta-minta. Ketemu orang miskin, dia tidak menghina orang miskin. Dia bersikap seperti dia juga orang miskin. Sehingga orang miskin itu merasa punya teman sesama orang miskin. Sehingga si orang miskin ini semangatnya dibangkitkan. Ketika ketemu orang yang sedang galau, kita bisa membangkitkan semangat orang galau. Ketemu dengan orang sakit, kita bisa menjadi obat untuk orang sakit. Itu namanya bisa segala-galanya. Jadi lewat firman Tuhan ini, kita harus betul-betul menyadari bahwa hidup kita harus jadi Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana Tuhan indah bagi kita. Dan yang ketiga, kita harus bisa segala-galanya supaya jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Pak Antono mau angkat satu pujian, bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dengarkan Pak Antono mengangkat pujian. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Yes, benar Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau mengatakan satu jiwa berharga di matamu. Itulah yang membuat kami, Tuhan Yesus, begitu menyadarinya. Sehingga kami seperti Rasul Paulus menyatakan bahwa memberitakan Injil-Mu adalah yang bagian yang paling utama. Dan begitu juga Tuhan Yesus, Engkau jadikan hidup kami jadi Injil-Mu yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan kami bersyukur juga untuk saat ini, kami berdoa untuk anak-Mu Pak Antono. Tuhan Yesus, dia menyadari hidupnya adalah kemurahan Tuhan, dan dia mau menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Oleh sebab itu mujizat Engkau nyatakan untuk anak-Mu ini. Saat ini kesehatannya lagi terganggu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Maka di dalam nama Yesus, oleh iman daripada Pak Antono, oleh mujizat Tuhan, Pak Antono sembuh. Amin. Dan di dalam nama Yesus sekarang pun dia sudah sembuh dan dia sehat. Dan kesaksiannya jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan beracara Tuhan, supaya iman anakmu ini dibangkitkan lagi. Dia hidup dalam satu komunitas yang sehat, sehingga imannya bertumbuh, kerohanian bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bahkan kesaksian hidup dari Pak Antono jadi berkat buat seluruh keluarga besarnya, jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan orang yang belum percaya Yesus lewat kesaksian Pak Antono akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehadiran kami saat ini menjadi lawatan untuk Pak Antono, dan oleh imannya dia sembuh dan sehat.
Dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima Amin. kasih Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan sudah Engkau nyatakan untuk Pak Antono. Dan sebentar kami mau pulang, Tuhan menyertai kami di perjalanan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat, dengan kabar shalom, damai, sejahtera pada Tuhan. Pertemukan kembali kami dengan Pak Antono hari Sabtu depan dalam ibadah yang lebih keberkatan lagi. Terima kasih Yesus. Biarlah kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus ada bersama Pak Antono, bersama kami dan keluarga kami. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.